Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Teratai Putih yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa menghadiri kembali kajian Al-Quran dalam tafsir Ibnu Katsir. Semoga kehadiran kita di sini menjadi bagian kita untuk Allah Subhanahu wa taala mudahkan di dalam memasukkan kita ke dalam surganya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, Surat Al-A'raf ayat yang ke-8 silahkan dibuka. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu yawma idzinil haqq. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فأولئك الذين خسروا أنفسهم
أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Ya, 2 ayat. Saya ulang lagi bacaannya tanpa diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. 2 ayat. Wal waznu yauma idzinil haqq. Asal katanya yauma idzin al haqqu. Tidak dibaca yauma idzil haqqu, tapi yauma idzinil haqqu. Dan itu kaidah. Setiap tanwin in itu kan yauma idzin tanwin baris 2 bertemu dengan alif lam maka diwasol dengan menambahkan nun yauma idzinil. Seperti kalau kita lihat dalam bahasa Abu Bakar namanya Abu Bakrin As-Siddiqi, dibacanya apa? Abu Bakrinis Siddiq. Atau dalam doa Rasul ada doa ketika habis azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana atau ati Muhammadanil. Asal katanya ati Muhammadan al wasilah, tapi ati Muhammadanil wasilah. Itu kaidah. Maka di sini juga dibaca wal waznu yauma idzinil haq. Walaupun nunnya enggak ada. Ada enggak nunnya? Mungkin kalau di dalam tulisan ada untuk membantu bagi mereka yang masih belajar untuk membantu, nunnya kecil. Ya. Tapi walaupun dalam tulisan nggak ada nun, tetap dibacanya yauma idzinil haqqu. Dan timbangan al-wazn itu apa? Timbangan yauma idzin pada hari itu, yaitu hari kiamat, al-haqqu itu benar. Timbangan pada hari kiamat itu apa? Benar, nggak bohong. Pasti benar. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Faman thaqulat, maka barang siapa yang berat mawazinuh timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang humul muflihun, orang yang beruntung. Jadi nanti di hari kiamat barang siapa yang timbangan kebaikannya berat, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Kebalikannya waman khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang ringan mawazinuh timbangan kebaikannya. Timbangan kebaikannya itu apa? Ringan banget. Enggak berat, ringan. Faulaikal ladzina khasiru,
maka mereka itu adalah orang-orang yang khosiru, telah rugi anfusahum, diri mereka. Mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Bima kanu bi ayatina yazlimun. Dengan sebab terhadap ayat-ayat kami atau dengan ayat-ayat kami mereka berbuat zalim. Artinya nggak percaya terhadap apa? Ayat-ayat kami. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa relevansi ayat yang kita baca dengan ayat yang sebelumnya? Ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada umat atau satu kaum yang diutus di tengah-tengahnya seorang rasul. Ini nanti setiap orang yang sudah diutus seorang rasul itu akan ditanya, apakah mereka mengikuti rasul tersebut atau tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan bertanya kepada setiap rasul. Jadi rasul juga akan diminta pertanggungjawaban nanti. Sedangkan ayat ini menjelaskan tentang bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala akan menimbang semua amalan yang pernah dia lakukan oleh manusia. Jadi wal waznu yauma idzinil haq. Dan timbangan yauma idzin ay yaumal qiyamah, pada hari itu, artinya pada hari kiamat, al haq, itu benar. Maksudnya timbangan apa? Timbangan lil a'mal, timbangan amal-amal manusia. Nanti amalan kita itu nanti akan ditimbang pada hari kiamat. Dan itu hak. Artinya benar, artinya apa? Sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi dari timbangan tersebut. Kali mentang-mentang pejabat timbangannya dia apa? Diberat-beratin kebaikannya, enggak. Kali mentang-mentang duitnya banyak waktu di dunia, timbangan amal kebaikannya apa? Diberat-beratin, enggak. Mentang-mentang orang fakir di dunia, timbangan amal kebaikannya apa? Dienteng-entengin, enggak. Semuanya sama. Sesuai dengan amal ini. Allah Subhanahu wa taala pada saat itu tidak melihat apakah dia pejabat atau rakyat, apakah dia orang paling kaya atau orang yang paling fakir, semuanya sama, tidak terzolimi, semuanya apa? Sesuai dengan apa yang pernah mereka lakukan. Ya. Makanya timbangan itu apa? Timbangan untuk amal-amal manusia pada hari kiamat itu benar, maksudnya tidak sedikit pun Allah menzolimi dari timbangan tersebut. Karena dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami letakkan timbangan-timbangan tersebut, timbangan amal seseorang al-qista, dengan adil. Jadi Allah Subhanahu wa taala apa? Akan menimbang semua amal manusia itu apa? Dengan adil, karena memang Allah al-adil, Maha apa? Adil. Liyaumil qiyamah, untuk hari kiamat nanti. Fala tuzlamu nafsun syai'a, dan sedikit pun Allah tidak menjolimi seseorang dari timbangan tersebut. Ya. Sedikit pun nggak dizolimi, semuanya sesuai dengan amalan yang pernah mereka apa? Lakukan di dunia. Tidak dikurangi, tidak ditambah. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha. Dan jika timbangan itu beratnya habbatin min khardal. Habba itu artinya biji. Habba itu apa? Biji. Biji yang paling kecil apa? Biji yang paling kecil? Biji khardal itu sawi. Jadi, dan tidaklah, dan jika timbangan itu seberat biji dari sawi. Kalau orang dulu mengartikannya apa? Biji dari sawi. Karena memang apa? Yang paling kecil dianggap oleh orang dulu itu apa? Biji sawi. Bapak yang sering main di pasar tahu nggak biji sawi? Gimana itu? Saya yang sering ke pasar nggak tahu tuh. Tukang sawi aja saya tanya mana yang bijinya tuh? Nggak tahu, yang ada kembangnya gitu. Tapi itulah bahasa dulu ya. Paling tidak biji yang paling kecil. Atau benda yang paling kecil apa? Atom. Ternyata dari atom ada lagi benda yang paling kecil, ion, dan sebagainya. Itu paling kecil. Yang nggak bisa dilihat kecuali dengan apa? Alat pembesar. Artinya amalan yang pernah dilakukan sedikit saja, ataina biha, kata Allah SWT. Kami akan berikan juga pahalanya. Walaupun sedikit, kami akan berikan pahalanya.
Jadi nanti di akhirat nggak melihat mentang-mentang amalnya kecil nggak dikasih pahala, kasih. Apalagi yang besar gitu, yang sedikit aja Bapak, kasih. Umpamanya kita nyingkirin duri di jalan, atau ada beling, atau ada paku, kita lagi lewat, ada paku nih atau beling, kita singkirin dengan tangan kita, itu dia apa? Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang lagi kelaparan di jalan, kita kasih makan, ditimbang. Atau ada binatang nih, bukan manusia nih, binatang lagi kelaparan, kita kasih makan, itu juga akan ditimbang amalannya, itu juga kebaikan. Jadi kita itu berbuat baik bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada apa? Binatang. Sampai kalau umpamanya kita punya di rumah kita punya pohon nih, pohon mangga atau pohon pohon mangga atau pohon belimbing semuanya. Kemudian pohon itu diambil oleh apa? Codot semuanya. Udah ya, emang ini dia rezeki dia, sedekah. Jangan kita marah-marahin gitu. Lagian udah apa? Mangga udah matang apa enggak diambil-ambil gitu kan. Akhirnya dimakan apa? Oleh codot. Ya itu rezeki dia. Dan kita berapa? Kalau kita ikhlas, itu menjadi sedekah. Menjadi apa? Sedekah. Atau umpamanya di atas rumah kita kadang ada burung-burung yang suka pada apa? Nemplok di situ. Kemudian kita kasih berasnya. Kita teban beras, dimakan. Kita sedekah dengan binatang. Jadi jangan kita melihat hanya apa? Kepada manusia, kepada binatang pun kita mendapatkan pahala gitu. Jadi Islam mengajarkan gitu. Kepada binatang pun, jadi artinya apa? Islam itu bukan hanya memiliki peri kemanusiaan, tapi juga Islam harus memiliki peri kehewananan kali ya, atau kebinatangan gitu. Artinya kita tetap, kenapa? Karena binatang itu makhluk bernyawa. Yang kalau dia sakit, kita apa? Kita bantu, kita dapat pahala. Sampai kita motong binatang pun, kambing itu juga dengan ihsan, agar kambing tersebut, binatang apa yang kita sembelih itu tidak merasa sakit. Jadi luar biasa Islam mengajarkan kita. Dan itu dicatat sebagai kebaikan, ataina biha. Ya. Kami datangkan pahalanya untuknya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami akan menghisap mereka. Dalam ayat ini disebutkan innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi amalan walaupun seberat dzarrah. Jadi Allah tidak menzalimi amalan walaupun seberat dzarrah. Seberat dzarrah itu apa? Benda yang paling kecil. Ya, mungkin kalau ditimbang dengan timbangan di dunia ini ya nggak sampai 1 on kali. Tapi Allah akan berikan pahala. Saking ringannya. Tapi bisa saja di sisi Allah SWT apa? Berat. Dengan sebab apa? Keikhlasan niatnya. Wa in taku hasanatan yudha'ibha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan jika itu kebaikan, walaupun berat sezarah, beratnya apa? Zarrah yang paling ringan dari benda apa? Di dunia, berat apa? Benda yang paling kecil. Dan itu kebaikan, yudha'ibha, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Wa yu'ti, dan Allah akan berikan dari sisinya ajran 'azima, pahala yang besar. Dari sebab apa? Dari sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dalam ayat ini juga disebutkan fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, di surat Al-Qari'ah ya. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka orang tersebut berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau timbangan kebaikannya berat. Kebalikannya wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya ringan, enteng, fa ummuhu hawiyah, maka orang tersebut akan ada di tempat yang namanya neraka hawiyah. Fa ummuhu, maka tempatnya di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu neraka yang apinya senantiasa bernyala-nyala. Ya. Jadi neraka hamiyah itu api hawiyah adalah satu neraka yang apinya senantiasa menyala-nyala. Jadi di neraka itu nanti api nggak pernah padam. Terus menyala. Bahkan semakin menyala, semakin besar, semakin luar biasa.
Kemudian dalam dalam ayat ini juga disebutkan fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Maka apabila ditiup sangkakala, nanti sangkakala trompet itu akan ditiup, akan terjadilah hari kiamat, fala ansaba bainahum yauma idzin. Maka nasab-nasab di antara mereka pada hari itu tidak dianggap. Wala yatasaalun, dan mereka juga tidak saling menolong, enggak bisa saling tolong menolong. Saudara antara saudara enggak bisa saling tolong menolong. Paman anak ponakan enggak bisa saling menolong, fala ansab. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang muflihun, orang yang beruntung, orang yang bahagia. Wa man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka itu adalah orang-orang yang telah rugi diri mereka. Fi jahannam khalidun, di neraka jahanam lah mereka akan kekal. Jadi nanti di hari kiamat fala ansab, saudara kita nggak bisa nolong lagi kita, bahkan berlalian, mereka nggak mau ketemu. Anak juga begitu, suami istri juga begitu, paman dengan keponakan juga begitu. Wala yatasaalun, mereka tidak saling meminta, tidak saling bertanya. Ketemu melengos, atau melengos, buang muka. Nah, itu namanya melengos. Mukanya satu dibuang, habis sudah ya. Jamaah sekalian, itu hari kiamat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ya, disebutkan sini, bagaimana amal itu ditimbang? Kan amal itu abstrak, tidak konkret. Kalau konkret kayak HP kan konkret, kelihatan bisa ditimbang gitu ya, atau beras atau gandum atau gula. Tapi bagaimana amal? Maka di sini walladzi yudha'u fil mizan yaumal qiyamah, ya. Dan yang ditimbang, kata Ibnu Katsir, di hari kiamat, yang akan ditimbang dalam satu timbangan di hari kiamat, disebutkan pendapat pertama adalah al-a'mal, betul-betul amal ditimbang. Wa in kanat a'radhan, walaupun amal itu kan dianggap abstrak, nggak kelihatan, tapi akan ditimbang. Tapi kata Ibnu Katsir, illa annallaha ta'ala yaqlibuha yaumal qiyamati ajsam. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan balikan, akan Allah rubah amal tersebut pada hari kiamat menjadi abstrak, konkret. Amal kan nggak kelihatan ya, tapi nanti di hari kiamat menjadi konkret. Disebutkan dalam hadis, sebagaimana riwayat tentang yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, surat Al-Baqarah, min annal Baqarah wa Ali Imran ya'tiyani yaumal qiyamah. Jadi nanti surat Al-Baqarah, surat Ali Imran yang kita baca, keduanya datang kepada orang yang bacanya pada hari kiamat, seakan-akan keduanya seperti ghamamatan. Ghamamatan itu awan. Jadi Allah konkretkan, Allah bentuk surat Al-Baqarah, transformasikan formasikan seperti bentuk awan. Awan yang ghayabatani, yang dua kelompok seperti burung-burung yang sedang berbaris. Itu surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Artinya ditransformasikan bentuknya. Padahal kan Al-Baqarah dan Al-Imran kan ya cuma sebuah nama kan, tapi ketika kita baca, nanti dia akan datang pada kita, amalan bacaan kita itu seperti awan yang menaungi kita. Jadi secara konkretnya begitu disebutkan. Atau dalam kisah Al-Quran, di mana Al-Quran annahu ya'ti sahibahu yaumal qiyamah, bahwa Al-Quran yang kita baca pada hari kiamat akan dalam bentuk pemuda, syahibul laun. Artinya kalau bahasa kita kayak orang pucat. Kenapa? Karena Quran yang kita baca itu mengatakan man anta. Kita tanya, man anta, ini siapa yang datang seperti ini nih?
seorang pemuda yang lagi pucat, anal Quran, saya Quran, alladzi ashartu lailaka, yang engkau membaca aku di waktu sahur, ya. Wa azba'tu naharak, jadi engkau membaca aku sampai aku di waktu apa? Begadang-begadang membaca engkau gitu. Ya, apa? Sampai engkau begadang-gadang membaca apa? Aku. Dan sampai engkau pun haus dengan sebab membaca aku di siang hari. Ya. Artinya nanti akan dia apa? Memformalisasikan, membentuk dirinya. Namun di sini memang disebutkan oleh Syekh Utsaimin bahwa yang dimaksud adalah bukan Quran, ya, tapi amalan bacaannya. Kenapa? Karena Quran itu adalah kalamullah yang qadim, yang berada pada apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran itu apa? Kalamullah. Sehingga disebutkan di sini bukan apa? Bukan Qurannya disebutkan. Bukan apa? Bukan Qurannya. Maka di sini falladzi yatashakkalu yaumal qiyamah innama huwa sawabul amal. Kata Ibnu Katsir dalam footnote, dalam catatan kaki, yang membentuk, yang memformalisasikan pada hari kiamat nanti kepada orang yang membaca Al-Quran, innama huwa sawabul amal, bahwa itu pahalanya. Pahala orang membaca Al-Quran, nanti pahala itu akan memformalisasikan dirinya, ya. Bukan Qurannya, ya. Yaitu pahala bacaan Al-Quran. Lal Quran, bukan Quran. Kenapa? Li'annal Quran kalamullah. Sebab Al-Quran itu kalamullah. Sifatun min sifatihi, yaitu satu sifat di antara sifat-sifat Allah. Ghairu makhluk. Quran itu bukan apa? Makhluk. Jadi yang memformalisasikan, yang membentuk dirinya apa? Pahala bacaan Al-Quran, bukan kalamullahnya gitu. Karena Al-Quran itu apa? Dia adalah qadim, bukan makhluk. Jadi artinya bahwa nanti pahalanya, pahala orang yang baca Al-Quran itu apa? Berbentuk pemuda, ya. Yang dia mengatakan, engkau ini apa dulu apa? Baca aku sampai begadang-begadang. Engkau tuh baca aku sampai engkau apa? Haus-haus itu. Sehingga inilah aku akan bantu kalian. Aku apa? Aku akan tolong kalian. Maka ini yang disebut apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca ya'ti yaumal qiyamah. Dia akan datang pada hari kiamat menemui orang yang membacanya tadi syafi'an li ashabi, untuk menolong orang yang membacanya di dunia. Jadi Al-Quran yang kita baca nanti Al-Quran bisa menolong kita. Kok bisa? Kan Al-Quran ini dengan melalui Allah formalisasikan bentuk pahalanya. Dengan pahala Al-Quran itu akan bisa apa? Menolong kita. Kemudian disebutkan lagi juga dalam hadis tentang apa? Hadisil Bara dalam kisah pertanyaan kubur. Di mana ketika apa? Orang-orang mukmin ketika mereka apa? Ditanya dengan malaikat, fayatil mu'min syabun hasanul launi thayyibur rihi. Jadi orang-orang mukmin ketika dikubur, datanglah kepada orang mukmin seorang pemuda yang hasanul laun, kulitnya baik, tubuhnya baik, thayyibur rih, harum baunya. Lalu pemuda tadi mengatakan, fayaqulu man anta? Kata yang dikubur tadi ini, orang yang dikubur, siapa ente? Pemuda yang warna kulitnya bagus, wangi, gitu. Fayaqulu, maka kata apa? Kata pemuda tadi, ana amalukas soleh. Saya ini amalmu yang soleh. Jadi amal kita itu bisa memformalisasikan dirinya nanti di kubur. Nah ini yang dimaksud apa? Yang tadinya apa? Yang tadinya abstrak menjadi apa? Konkret. Dan ini adalah bagian dari ghaib, hal yang ghaib. Apa iya? Nah, kita hanya wajib mengimaninya saja. Kenapa? Karena ini termasuk yu'minuna bil ghaib. Karena ciri-ciri orang beriman adalah beriman kepada yang ghaib. Ya. Apa artinya yang ghaib? Yang kita tidak mengetahui hal tersebut kecuali atas wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabinya. Dan nabi kita pun nggak tahu kecuali berdasarkan wahyu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala.
Kebalikannya ketika apa? Orang-orang kafir dan orang-orang munafik datang kepada mereka seorang pemuda yang buruk, yang nggak enak dilihat. Kemudian pemuda tersebut juga bau seperti bangkai. Bangkai yang kita bangkai yang udah nggak mau lagi kita apa? Lewat di situ saking baunya. Lalu mengatakan, "Man anta? Siapa ente?" "Ana amalukal toleh." Saya itu amalmu yang buruk. Jadi amal yang buruk juga akan memformalisasikan kebalikan dari amal yang baik. Jamaah sekalian, jadi inilah apa? Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan timbang amalan kita. Ya. Tentunya dari pahala, amalan kita apa? Berupa pahala. Di mana bisa jadi pahala itu berat, amal timbangan apa? Kebaikan, bisa jadi apa? Ringan, tergantung mana yang lebih banyak amalan kita apa yang lainnya. Jemaah sekalian, disebutkan lagi yuzanu kitabul a'mal. Ada juga yang mengatakan yang ditimbang itu adalah kitab amalannya, bukan apa? Amal kitabnya. Jadi nanti ada kitab catatan. Yang disebutkan iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitab catatan. Maksudnya kitab catatan apa? Kitab catatan amal seseorang. Jadi semua yang pernah kita lakukan di dunia ini udah dicatat oleh malaikat. Atid, raqib, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah mereka berlafaz, tidaklah mereka berbicara, tidaklah mereka melakukan sesuatu illa ladaihi kecuali di kiri kanannya, di hadapannya raqibun atid, ada raqib dan atid. Jadi semua yang pernah kita lakukan itu tidak terlepas dari catatan-catatan malaikat. Dan itu akan diperlihatkan nanti di hari kiamat berupa catatan amal. Yang Allah SWT menyebutkan iqra kitabak. Bacalah kitab catatan amalmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah terhadap diri kalian pada hari ini engkau bisa menghisap diri sendiri. Dengan membaca catatan amal tadi, kita bisa menghisap diri kita. Akan kita lihat bagaimana yang pernah kita lakukan di dunia. Dari amalan-amalan yang besar sampai yang terkecil. Tidak terlepas. Semuanya apa? Tidak ada yang apa? Terlewatkan. Kenapa? Karena malaikat nggak pernah tidur. Sehingga apa? Tercatat kita tidur, malaikat nggak tidur. Kita melakukan, malaikat terus memperhatikan kita. Nah di sini apa? Akan dicatat. Maka firrajulil ladzi yu'ta bihi wa yud'u lahu fi kifatin. Jadi nanti seseorang akan didatangkan dan diletakkan pada timbangan amal. Timbangan apa? Amal berupa catatan. Kemudian timbangan catatan amal summa yu'ta bitilkal bitaqad. Kemudian catatan amal yang paling berat apa? La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah apa? Timbangannya paling berat. Kalimat la ilaha illallah apa? Timbangan paling berat. Ya Rabb, wa ma hadhihi bitaqah? Kenapa ini begitu beratnya? Ya fayaqulu innaka la tudlam. Jadi Allah tidak akan menzalimi dengan ucapan la ilaha illallah apa? Timbangannya berat. Bahkan disebutkan apa? Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada dua hal, khafifatani fil lisan, khafifatani apa? Fil lisan, jadi ringan di dalam apa? Lidah, tapi apa? Sakilatani fil mizan. Ada kalimatani, ada dua kalimat disebutkan, kalimatani, khafifatani fil lisan, dua kalimat yang di lidah itu enteng, ringan kita ucapkan. Kemudian sakilatani fil mizan, tapi berat nanti timbangannya di akhirat. Kemudian habibatani indar rahman, dan sangat disukai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi Rasulullah mengajarkan apa? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim.
Itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu kan khafifatani fil lisan, ringan. Gampang kita ucapkan. Lebih gampang ketimbang kita ceritain orang. Ceritain orang apa? Padahal susah kan? Kadang-kadang mikir dulu kan gitu. Kadang-kadang siapa yang si anu ya? Ini enggak tinggal ngomong aja. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kan gitu kan? Tinggal. Tapi saqilatani fil mizan. Keduanya itu berat dalam timbangan. Walaupun ringan diucapkan, tapi apa? Berat timbangan. Timbangan apa? Timbangan amal nanti. Dan keduanya juga habibatani indar rahman. Keduanya sangat disukai oleh Allah Ar-Rahman. Maka banyak-banyaklah baca apa? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dan la ilaha illallah apa? Berat juga. La ilaha illallah apa? Berat. Kemudian juga disebutkan di sini, ya. Ibnu Mas'ud, ada salah seorang sahabat yang namanya Ibnu Mas'ud. Namanya siapa? Ibnu Mas'ud. Namanya sini Abdullah bin Mas'ud. Nah, ketika Abdullah bin Mas'ud, beliau naik ke pohon, kelihatan betisnya. Betisnya kecil. Karena Ibnu Mas'ud pendek. Kemudian diketawain oleh sahabat tersebut. Jangan ente ketawain. Jangan ente ketawain. Atajabuna min diqqati saqaihi. Apakah engkau heran dari kecilnya betis apa? Kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Jangan ente celak gitu. Kita tahu bagaimana Ibnu Mas'ud kan orang yang alim, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau juga apa? Menjadi min ulama sahabah juga. Beliau mengapa? Beliau juga merupakan ulama tafsir. Setelah apa? Ibnu Abbas. Nah, ketika dia naik, diketawain oleh sahabat, betisnya kecil banget gitu. Maka tersebut atajamun, apakah ente heran min diqqati saqihi, dari kecilnya dua betis apa? Ibnu Mas'ud. Fa walladzi nafsi biyadihi, kata Rasulullah, demi zatku yang berada di dalam genggaman Allah, kekuasaan Allah, di tangan Allah. Lahuma, itu dua betisnya Ibnu Mas'ud fil mizan, kalau ditimbang nanti di hari kiamat, asqalu min Uhud, lebih berat dari gunung Uhud. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud orang yang alim. Ibnu Mas'ud apa? Orang yang alim. Jadi jangan dicela, dia orang alim dia. Sahabat yang Yang kalau bahasa kita mengalami turunnya Al-Qur'an. Sehingga kata Ibnu Mas'ud, aku tahu di mana turunnya Al-Qur'an dan kepada siapa. Artinya apa? Kita jangan gampang-gampang nyela orang. Gitu. Allah SWT tidak melihat fisik. Yang dilihat apa? Bagaimana qulubikum, hati kita. Kemudian artinya apa? Artinya nanti bahwa Allah memformalisasikan kedua betisnya itu apa? Ditimbang lebih berat dari Uhud gitu. Karena banyak amalnya. Kan betis itu kan banyak amalnya. Amalnya Ibnu Mas'ud sering ke masjid, pulang pergi, berjihad, sehingga apa? Berat. Kemudian Abu Bakar juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan kebanyakan orang di dunia, sehingga imannya Abu Bakar itu apa? Lebih berat. Kan iman kan kita gimana nimbangi kan gitu. Tapi itulah nanti Allah Subhanahu wa taala akan apa? Memformalisasikan. Bisa saja bagi Allah, dan ini bagian dari apa? Hal yang gaib dan wajib kita apa? Imani gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan disebutkan lagi yuzanu sahibul amal. Nanti akan ditimbang orang-orang yang memiliki amal. Orang-orang yang memiliki amal itu apa? Akan ditimbang. Orang yang beramal apa? Orangnya, bukan amalnya, orangnya yang beramal gitu. Kemudian sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yu'ta yaumal qiyamah birrajulis samin. Didatangkan nanti pada hari kiamat seseorang yang gemuk. Orang yang gemuk. Fala yazinu indallahi janaha ba'udah. Maka tidaklah ditimbang di sisi Allah janaha ba'udah. Beratnya seperti sayap seekor nyamuk. Ekor nyamuk
sayap seekor nyamuk itu sayapnya berapa sih? Ada seton itu atau sekilo, enggak kan? Artinya apa? Nanti amalan itu walaupun kecil akan menjadi besar. Dianggap apa? Orang maksud apa? Orang menganggap itu amalan kecil, jadi menjadi besar, menjadi berat. Maka disebutkan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka tidaklah kami tegakkan bagi mereka pada hari kiamat kecuali Allah timbang amalan-amalannya. Kenapa sih harus ada menimbang amal yang disebut apa? Yaumul mizan, hari di mana manusia akan ditimbang amalnya. Yaumul hisab, hari di mana manusia akan dihisab, untuk menjelaskan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan menghakimi masing-masing dan orang akan melihat bagaimana amalnya, dan itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memasukkan orang ke dalam neraka, udah lu orang kafir ketahuan masuk neraka, lo orang mukmin langsung surga, tidak dilihat. Untuk apa? Untuk memperlihatkan bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti ada orang-orang yang 70.000 manusia yang akan masuk ke dalam surga bi ghairi hisabin wala adzabin, tapi itu pun dengan amalan mereka. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan amalan yang ditimbang oleh Allah SWT, amalan kita yang ditimbang nanti di hari kiamat menjadi amalan yang berat timbangan kebaikan kita, sehingga dengan itu kita akan dimudahkan oleh Allah SWT dengan memasukkan ke surganya. Dan Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita pelajari dalam setiap Sabtu dan kita baca, mudah-mudahan ini juga menjadi syafaat kita di hari kiamat. Ini saja, kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.